Oke guys, kali ini Rumah Film akan membahas film yang berjudul The Pursuit of Happiness tahun 2006. Film ini dibintangi oleh kakak saya yaitu Will Smith. Lanjut ke filmnya dan intro. Berlatar belakang di kota San Francisco tahun 1981, di mana keadaan ekonomi saat itu sedang anjlok dan banyak pengangguran di mana-mana. Di awal film, kita dilihatkan seorang ayah yang sedang mengantarkan anaknya ke tempat penitipan anak, atau yang sering kita sebut TK atau PAUD. Ini adalah tokoh utama kita yang bernama Chris Garden. Di sini ia menjual peralatan alat medis seperti alat ronsen dan banyak lainnya yang berhubungan dengan medis. Dia di sini menawarkan ke setiap klinik atau rumah sakit yang membutuhkan. Namun, nampaknya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan, karena kebanyakan rumah sakit sudah memilikinya. Padahal, uang itu ia gunakan untuk membayar kontrakan dan bayar tempat penitipan anak. Dan ini adalah istrinya Chris yang bekerja di suatu pabrik. Dan jam kerjanya sangat padat, kira-kira lebih dari 10 jam. Itu sebabnya sang anak selalu dititipkan di tempat penitipan anak. Bahkan sang istri di sini tidak mampu mengurus anaknya, sehingga Chris yang mengurusnya. Lanjut, kita dilihatkan Chris yang sedang duduk sambil memainkan Rubik. Di sini, Chris merasa putus asa karena beberapa bulan ini dia belum menjual satu alat pun. Padahal itu adalah sumber kehidupan Chris satu-satunya. Pada hari esoknya, Chris sedang berangkat kerja. Dia melihat seorang turun dari mobil mewahnya. Di sini Chris bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Dan pria itu menjawabnya, "Aku kerja sebagai pialang saham." Chris pun melihat mereka semua tampak senang dan bahagia di kehidupannya. Chris di sini bertanya dalam hati, "Kenapa aku tidak bisa seperti itu?" They all look so damn happy to me. Why couldn't I look like that? Saat ia di rumah, ia pun ribut alias bertengkar dengan istrinya, dikarenakan faktor ekonomi. Keesokan harinya, Chris melamar sebagai seorang pialang saham, dan bodohnya, Chris menitipkan dagangannya kepada seorang pengamen. Sehingga, saat dirinya mewawancara, pengamen tersebut membawa kabur dagangannya. A lot of applications here, so yeah. Normally, I have a resume sheet, but I can't seem to find. Uh, Thank you very much. I need to go. I'll bring this back. Thank you. Masalah pun bertambah ketika tempat penitipan anaknya ternyata suka menonton film dewasa, seperti film bokep dan lainnya, tepat saat menjaga anak-anak, sehingga membuat Chris sangat khawatir. Sebagai seorang ayah yang baik, Chris ingin yang terbaik untuk anaknya. They pay anyway. You complain. Can you at least put the dog upstairs in your room or something? Bye. Keesokan harinya, Chris kembali melamar pekerjaan sebagai pialang saham di kantor yang lain. Karena si bos yang ia temui sedang sibuk, ia pun tidak sempat wawancara. Dan si bos berkata, "Aku akan menelponmu jika sudah ada waktu." Yes, sir. You have a great day. You too. Setelah keluar dari kantor itu, Chris melihat pengamen yang membawa kabur alatnya. Chris pun langsung mengejarnya dan mengambil alatnya kembali. Sesampai di rumah, istrinya pun mengeluhkan Chris di sini belum mendapatkan uang sama sekali, sehingga membuat tabungan mereka menipis. Keesokan harinya, Chris di sini memberanikan diri untuk menemui si bos dan menanyakan tentang lamarannya. Namun, si bos tidak mempedulikannya, dan Chris pun terus mengikuti hingga masuk ke mobil. Saat di dalam mobil, Chris di sini memprestasikan dirinya kepada si bos, dan si bos di sini malah asik dengan Rubiknya dan tidak mempedulikan Chris. Chris pun mengatakan, "Aku bisa menyelesaikannya." Dan ternyata benar. Chris di sini bisa menyelesaikannya tepat ketika taksi itu berhenti. Good job. Goodbye. I see you soon. Where are you going, sir? A couple blocks. Just flip around. Okay. Namun saat akan pulang, Chris di sini tidak mampu membayar taksi.
Chris memutuskan untuk langsung kabur. Hey! No! Give me my money! I'm so sorry! Kick your ass! I'm sorry! Idiot! Sialnya, saat Chris naik kereta, tangannya tersangkut di pintu kereta, yang menyebabkan Chris harus mengikhlaskan alatnya tersebut. Saat akan pulang, Chris menelepon istrinya dan meminta maaf kepada istrinya bahwa Chris tidak bisa menjemput anaknya. Istrinya yang lagi kerja pun sangat kesal kepada Chris dan berkata bahwa Chris di sini sangat tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Istrinya pun memutuskan untuk mengasihi barang-barang dan membawa anaknya meninggalkan rumah itu. Chris langsung bergegas untuk pulang, namun anaknya dan istrinya sudah terlanjur meninggalkannya. Linda. Dan sesampai di rumah, Chris mendengar telepon dan mengangkatnya. Ternyata, itu adalah si bos yang meneleponnya. Berkat rubik yang ia selesaikan, bosnya pun tertarik untuk mewawancarainya dan memperkerjakan Chris sebagai karyawan magang. Keesokan harinya lagi, Chris bertemu dengan istrinya dan mengatakan jangan pernah membawa anaknya seperti itu lagi. Dan di sini bisa kita lihat bahwa kasih sayang Chris terhadap anaknya melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Christopher's living with me! Did you hear what I... Christopher's living with me! Saat di rumah, datanglah bapak kontrakan dan menagih uang sewa. Namun Chris di sini meminta perpanjangan waktu, dan untuk itu, bapak kontrakan menyuruh Chris untuk mengecat rumahnya. Saat mengecat pun, Chris tertimpa masalah lagi. Kali ini dia harus berurusan dengan polisi karena kejadian kemarin. Untuk itu, Chris harus ditahan di penjara semalaman. Chris pun langsung menelpon istrinya dan meminta untuk menjemput dan menjaga anaknya sementara. Pagi harinya, Chris lupa bahwa ada wawancara di perusahaan si bos. Dengan pakaian yang kusut, ia berlari dari kantor polisi menuju perusahaan si bos. Tiba di sana, orang-orang yang akan mewawancarainya dibuat kaget dan terkejut dengan penampilan Chris. Mereka pun langsung bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Dan Chris pun di sini menjawabnya dengan jujur dan apa adanya. So the truth is, I was arrested for failure to pay parking ticket. And I ran all the way here from the Polk station, the police station. And I hired him. What would you say? He must have had on some really nice pants. Hal itu malah membuat ia diterima di perusahaan tersebut. Namun, masalahnya, Chris di sini tidak akan mendapatkan gaji selama 6 bulan proses magangnya. Dan Chris pun mau tidak mau harus memikirkan cara agar bertahan hidup selama 6 bulan ke depan, sampai ia mendapatkan gaji pertamanya. Setelah tiba di rumah, anaknya pun sudah tertidur pulas. Sang istri yang tidak tahan ketimbang bertengkar tiap hari, ia memilih tinggal di tempat orang tuanya dan berpesan kepada Chris untuk mengurus anaknya dengan baik. Keesokan harinya, Chris dan anaknya keluar dari kontrakan dan mencari tempat tinggal yang lebih murah. Chris pun terpaksa mengajak anaknya pergi untuk menjual alat medis tersebut, dan alatnya pun berhasil terjual berkat membawa anaknya. Anaknya pun melihat sebuah coklat dan ingin membelinya. Karena ia tahu bahwa ayahnya tidak punya uang, ia pun memilih terdiam. Chris yang tahu pun langsung membelikan coklat tersebut. Hari pertama bekerja, para karyawan magang tersebut diberikan buku untuk dipelajari. Hari-hari setelah itu, Chris selalu setelah bekerja, ia langsung pulang dan menjemput anaknya. Terkadang, ia sampai tertidur di bus. Keesokan harinya lagi, Chris mendapatkan klien yang mau diajak bertemu. Chris pun langsung bergegas menemuinya. Akan tetapi, ada saja hambatannya. Salah satu petinggi di perusahaannya menyuruh Chris memarkirkan mobilnya. Dan Chris pun pada akhirnya harus menerima kekecewaan karena kliennya keburu ada urusan lain.
Dengan semua kesialan yang ia lalui, Chris selalu tersenyum saat bersama anaknya. Keesokan harinya, anaknya mengajak Chris untuk menonton pertandingan sepak bola. Namun Chris tidak langsung mengiyakannya. Tiba di rumah si klien, Chris langsung meminta maaf atas keterlambatannya kemarin. Saat mendengar percakapan si anak yang ingin nonton sepak bola, si klien pun menawarkan tumpangan kepadanya, karena si klien juga akan pergi ke sana. Saat pertandingan berlangsung, Chris menawarkan investasi saham kepadanya. Namun, kliennya untuk saat ini belum bersedia. Hari berikutnya, Chris mendapatkan musibah lagi. Ia menerima surat penagihan pajak, di mana uang yang berada di rekeningnya diambil paksa dan menyisakan $25. Hal itu membuat Chris sangat pusing gimana caranya untuk bertahan hidup sampai dirinya mendapatkan gaji. Dan pada sewaktu-waktu, ada seorang dokter ingin membeli alat medisnya. Namun, alatnya itu malah tidak berfungsi dengan baik. Sehingga, Chris benar-benar bingung untuk mencari uang di mana lagi. Back when it's working. No, I have to fix it now. No. Thank you. Thank you for your time. I appreciate it. I'll see you soon. Saat pulang ke kontrakan, Chris lagi-lagi mendapatkan musibah lagi. Karena barang-barangnya sudah berada di luar pintu, dan kontrakannya pun terkunci. Why are things here? Ternyata itu dilakukan sang pemilik kontrakan karena ia telat membayar sewanya. Chris pun di sini langsung berangkat ke stasiun untuk tidur di dalam kereta. Namun naas, kereta pun sudah terlanjur berangkat. Dan itu membuat mereka harus telantar di stasiun. Untuk menghibur anaknya, Chris di sini mengatakan bahwa alat yang ia bawa itu adalah mesin waktu. Ketika tombolnya ditekan, ia akan pergi ke zaman purba. Chris pun menakut-nakuti anaknya dengan dinosaurus yang ada di sana, dan mereka berlari ke toilet umum untuk bersembunyi, yang padahal dia lakukan itu agar perhatian sang anak teralihkan. Yeah, I think so. Chris dan anaknya pun tertidur di toilet. Sesekali ia terjaga agar tidak ada yang masuk ke toilet. Sumpah sedih banget sih film ini. Di hari berikutnya, Chris dan anaknya mengantri di tempat penampungan untuk mendapatkan makan dan tempat tinggal sementara. Demi anaknya pun, ia sedikit cekcok dengan seorang yang dikarenakan orang itu menyalip antriannya. Saat semua orang tertidur, Chris di sini mencoba memperbaiki alat medisnya. Dan semua yang Chris lalui membuat Chris terbiasa melakukan semuanya dengan cekatan. Hal tersebut membuat Chris berkembang lebih cepat dari karyawan magang lainnya. Pada saat menjelang sore hari, Chris harus mengantri untuk mendapatkan makan dan tempat tidur yang layak. Namun, ia harus menerima fakta bahwa antriannya sudah ditutup. Dan itu membuat mereka harus telantar di jalanan lagi. Chris pun di sini mendonorkan darah untuk memperbaiki komponen alat medisnya yang rusak. 20, 1, 2, 3. There's your bulb, and there's your ferric core inductor. How much? $8. Alat medisnya pun berhasil diperbaiki, dan keesokan harinya ternyata ada orang yang membelinya. Dan akhirnya, Chris tidak perlu lagi mengantri untuk mendapatkan makan dan tempat tinggal. Not so much the next. Like the bus? Yeah, like. I shouldn't live, should I? Promise to provide pastas. Sometimes we're Hari ini adalah hari terakhir ia bekerja sebagai karyawan magang. Tiba-tiba, ia dipanggil atasannya. Dan atasannya pun berkata bahwa selama 6 bulan ini, Chris bekerja dengan sangat baik. Sehingga, Chris diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut. Would you like that, Chris? Yes, sir.
So, welcome. Dan besok, ia bisa mendapatkan gaji pertamanya. Chris pun langsung pulang dan menangis bahagia. Dan tidak lupa ia menjemput anaknya lalu memeluknya dengan erat. Dan pada tahun 1987, Chris Gardner mendirikan perusahaannya sendiri dan menjadi orang sukses. Dan film pun selesai. No, that's funny. I like that one.